Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah kalau kita tunggu syafaatnya dan berkah. Amin. Amin. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu Mbak Cynthia Natalia Tamara, betul? betul. Betul. Mbak Cynthia datang ke Mu'alaf Center Yogyakarta bertujuan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya. Saya tanya dulu sebelumnya Mbak Cynthia apakah ada paksaan? Nggak ada ya? Atas keinginan Mbak Cynthia sendiri? Betul. Artinya tidak ada intervensi manapun deh, pilihan jenengan itu. Baik, sudah yakin? Yakin banget. Yakin banget. Udah mantap ya? Tidak akan goyah ya? Insya Allah. Sebelumnya agamanya? Kristen. Kristen. Orang tua masih Kristen? Masih. Masih. Berapa bersaudara Mbak Cynthia? 4. Mbak Cynthia nomor? Anak keempat. Anak terakhir ya? Iya. Kakak-kakak semua Kristen juga? Enggak, ada yang muslim. Ada muslim. Oh, alhamdulillah. Baik. Orang tua tahu hari ini Mbak Cynthia syahadat, tahu ya? Tahu. Nggak ada masalah ya? Enggak ada. Nggak ada. Baik. Ada mau ditunggu dulu sebentar mungkin? Boleh. Iya. Baik. Ini saya ngobrol dulu ya Mbak Cynthia. Sebelumnya Kristen dari kecil? Iya, dari kecil. Oh, dari kecil. Ini aslinya Sumedang. Berarti asli Jawa Barat. Orang Iya. Sunda ya? Orang Sunda. Orang Sunda. Di Jogja sudah lama apa? Setahunan lah. Setahunan. Oh, pantesan logatnya masih Jawa Barat banget gitu ya. Biasanya kalau yang udah lama di Jogja agak-agak luntur gitu ya. Tapi ini masih pulen ya Sundanya ya. Sumedang. Aslinya sama lahir di sana, orang tua asli sana juga. Iya, di sana semua. Oh, di sana semua. Oke, sekarang di Jogja pindah karena pekerjaan. Iya, kerja. Sebelumnya kenapa Mbak Cynthia kok tertarik dengan Islam? Di antara banyak agama yang lain, kenapa Mbak Cynthia memilih Islam ini? Mungkin karena sama keluarga juga ada yang muslim dan banyak. Jadi dari kecil udah terbiasa dengan muslim gitu. Jadi udah diajarin juga dikit-dikit. Apa yang Mbak Cynthia ingat diajarin apa tuh? Diajarin sholat. Oh iya. Asyhadu juga pernah. Oh gitu. Banyak pokoknya. Puasa juga pernah puasa. Kita bentar lagi puasa ya, Ramadan ya. Dan ini Mbak Cynthia juga memilih tanggal di mana sebentar kita memasuki bulan suci Ramadan gitu. Pas banget nih. Sudah siap ya Mbak Cynthia ya? Iya. Masuk aja Mas. Silakan. Ada yang ditunggu lagi? Apa sampun? Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Artinya Mbak Cynthia memang atas keinginan sendiri masuk Islam ya, dan sudah tahu ya sedikit banyak tentang Islam gitu. Iya. Oke. Keluarga siapa nih yang banyak muslimnya? Orang tua? Ibu, Mama, bapak? papa ada. Kalau papa emang muslim semua, kalau mama emang mualaf semua. Oh gitu. Iya. Kok bisa? Gak tahu juga. Tapi kok Mbak Cynthia ini malah Kristen ini? Iya, karena ikut orang tua sih. Ikut orang tua. Mama papa Kristen kok ya? Iya. Baik.
Baik, kita mulai ya Mbak Cynthia ya. Sudah yakin ya? Sudah mantap? Mudah-mudahan ini menjadi pilihan terakhir Mbak Cynthia yang selanjutnya bisa istiqomah gitu ya, menjalankan perintah dan syariat Islam. Kita mulai ya Mbak Cynthia ya. Pertama dibaca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Cynthia bisa baca suratnya dari sini sampai ke sini ya. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya tuntun. Oke? Paham ya? Paham. Baik, kita mulai surat pernyataan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Nomornya? Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Cynthia Natalia Tamara, tempat tanggal lahir Sumedang 24 Desember 2002, alamat Dusun. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad, tanggal 24 Syaban 1446, 23 Februari 2025, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Cynthia ikuti saya pelan-pelan, didengarkan baik-baik ya, diulangi setelah saya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Diteruskan sedikit lagi di sini. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan pertunjukan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat istiqomah ya Mbak ya. Bismillah. Selamat sekali lagi ya untuk Mbak Cynthia. Tadi sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Gimana perasaannya? Lega. Senang ya? Alhamdulillah sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dan ini menjadi awal ya untuk Mbak Cynthia yang nanti selanjutnya Mbak Cynthia sudah berkewajiban tadi menjalankan perintah dan syariat dalam Islam. Dalam Islam itu ada rukun Islam namanya, yang pertama syahadat, ini tadi baru saja sudah dilaksanakan, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, zakat dan haji ya. Nah ini udah berurutan nih nanti nih, syahadat ya kan, sudah, terus sholat, nanti puasanya bulan depan ya, langsung tanggal 1 nanti sudah menjalankan puasa. Persiapkan diri ya, persiapkan fisiknya, mentalnya, psikisnya. Artinya apa ya, kita menyongsong atau kita akan bertemu dengan bulan yang luar biasa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan gitu ya. Pahala kita dilipat gandakan nanti, sholat kita juga, puasa kita juga, Masya Allah. Jadi ini memang betul-betul luar biasa momennya. Jadi saya harap, kami berharap Mbak Cynthia bisa menjalankan nanti di bulan puasa semaksimal mungkin gitu ya. Pak belum bisa bayar nggak apa-apa ya, kan kita juga belajar dulu, Mbak Cynthia juga belajar dulu pelan-pelan gitu. Setelah ini nanti sholat, berarti ini sudah wajib menjalankan sholat zuhur ya nanti ya, sampai pulang. Di sini ngekos? Iya. Nanti sampai di kosan sudah harus menjalankan sholat zuhur. Mbak belum bisa bacanya, nggak apa-apa, gerakannya dulu. Mbak boleh nggak sambil lihat buku? Boleh. Mbak boleh nggak saya sambil lihat di YouTube? Boleh. Karena dalam rangka belajar gitu ya, diniatkan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktunya. Karena sholat itu dalam satu hadis dikatakan itu adalah tiang agama gitu ya. Kelak kita di hadapan Allah, yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Insya Allah kalau sholat kita bagus, maka amal-amal yang di belakangnya akan mengikuti bagus juga. Kalau sholat kita sudah berantakan, mungkin juga amal-amal kita yang lain ikut berantakan.
begitu ya. Makanya saat kita mau memperbaiki hidup kita, maka perbaiki sholat kita gitu. Oke? Bismillah. Susah mbak? Enggak ada yang susah kalau kita niatnya memang karena Allah, insya Allah mudahkan semuanya. Oke? Gitu. Nanti sampai rumah bisa sunnahnya tuh mandi wajib ya Mbak Cynthia, nanti saya akan jelaskan. Ini bisa ditandatangan dulu suratnya. Di sini separuh kena materai, separuh kena kertasnya, sama nama materai. Nama ya di sebelah sini ya, di atas garis. Kalau kepanjangan disingkat nggak apa-apa. Cynthia. Ini satu lagi. Tahu Mualaf Center dari mana Mbak Cynthia? dari Instagram. Ini dari Instagram. Apa? Cari tahu kepo gitu ya? Iya, kepo. Oke. Sudah lama pengen ikrar syahadat atau sudah dari kapan? Udah lama sih. Berapa tahun yang lalu. Gitu. Tapi baru sekarang terlaksana gitu. Oke. Sebelumnya aktif nggak di gereja dulu? Dulu aktif, cuma karena mau mualaf kan jadi udah dikurang-kurang. Dulu gerejanya di mana Mbak Cynthia? Di Bandung. Di Bandung. Oh, jenengan tuh tinggal nggak di Sumedang ya? Di Sumedang, cuma dekat ke Bandung gitu. Oh, ke perbatasan. Bandung. Oh, perbatasan. Jadi gerejanya di Bandung. Oke, baik. Di sini kerja, kuliahnya juga di Bandung. Iya, di Bandung. Oh, kuliahnya di Bandung. Apa yang membuat Mbak Cynthia yakin dengan Islam? Kayak apa ya, tenang aja gitu kalau bulan Ramadan tuh. Karena banyak temannya Muslim juga ya. Orang tua gimana tanggapannya? Pas Orang tua tahu mau masuk Islam? ya pertamanya pasti dilarang dulu ya. Cuma lama-lama ya udah nggak apa-apa. Dilarangnya ngomongnya gimana tuh? Ya maksudnya ngapain kan? Jangan ngikutin yang lain kan gitu katanya. Jangan ngikutin yang lain tuh mesti kakak gitu. Oke. Baik. Mbak Cynthia, ini nanti bisa dibawa, ada bingkisan dari kami. Nanti ini mukenanya dibawa, bisa buat sholat ya. Terus ada gamis juga, ada sajadah, ada Al-Quran, ada Iqra, ada kerudung, dan ada ini zakat mal juga yang harus kami serahkan, yang harus kami sampaikan, mohon diterima. Setiap mu'alaf yang bersyahadat di kami ini biasanya dapat paket begini gitu ya isinya, jadi mohon diterima dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Mbak Cynthia. Dan nanti setelah ini ada bimbingan ya Mbak, jadi nanti ada belajar sholatnya juga gitu, nanti diajari cara wudhu, cara sholat, bacaannya gitu, dan untuk bimbingannya pakai buku ini. Nanti Mbak Cynthia bisa baca dulu di rumah, di kosan, dibaca dulu. Ini isinya basic atau dasar dalam Islam gitu. Jadi biar nggak bingung nanti mungkin ya untuk Mbak Cynthia pembelajarannya nanti kita pakai buku ini. Untuk waktunya kapan Mbak? Kami menyesuaikan waktunya Mbak Cynthia. Kapan solonya atau pas libur kerja Mbak boleh. Liburnya hari biasa Mbak nggak apa-apa. Mau jam berapa boleh, malam boleh, pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Intinya kami menyesuaikan waktunya Mbak Cynthia. Gitu ya. Nah untuk nanti sampai di kosan ini diterima dulu. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sampai kosan mandi wajib karena sunnah, salah satu sunnah untuk orang yang setelah bersyahadat adalah mandi wajib. Caranya gimana Mbak? Nanti sampai rumah kalau kerannya untuk wudhu ada di dalam toilet, di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, bismillahnya dari luar
dari luar. Sebelum masuk kamar mandi, bismillah dulu, masuk kaki kiri dulu. Setelah itu dibuka kerannya, mulai. Semua diawali dari sebelah kanan ya, diingat-ingat, semua diawali dari sebelah kanan. Caranya mandi wajib pertama sama seperti cara wudhu. Jadi ini saya seperti menjelaskan cara wudhu sekaligus gitu ya. Buka kerannya, tangan kanan dulu dibasuh ya, tangan kanan sampai ke pergelangan sini, sela-sela kuku kalau bisa nggak usah panjang, jangan panjang. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu kumur-kumur dan membersihkan lubang hidung 3 kali juga. Kumur-kumur dan membersihkan lubang hidung 3 kali. Setelah itu membasuh wajah 3 kali juga. Setelah itu membasuh tangan sampai ke siku 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu ambil air, ditampung, dibuang, diusapkan ke kepala dan daun telinga sekali.